Pemirsa, polisi telah memeriksa 6 saksi guna mengungkap penyebab kematian asisten rumah tangga di dalam toren di sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara terus melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian wanita parubaya berinisial NM yang merupakan asisten rumah tangga yang ditemukan tewas di dalam toren di sebuah rumah di Komplek Gading Pendawa, Jalan Janur 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis kemarin. Jasad pertama kali ditemukan oleh sopir yang juga bekerja di rumah tersebut. Dari rekaman video amatir, petugas terpaksa memotong bagian tengah dari toren untuk mengeluarkan korban. Pada saat ditemukan, korban sendiri tidak berpakaian lengkap. Pihak kepolisian kembali memeriksa 2 orang saksi, salah satunya adalah tetangga depan rumah korban untuk dimintai keterangan. Dari hasil penyelidikan sementara, belum bisa dipastikan penyebab utama kematian korban. Namun ketika dilakukan olah TKP dan evakuasi korban, tidak ditemukan luka lebam, sehingga kecil kemungkinan terjadi penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Posisi sudah terbuka, karena yang membuka adalah supir. Yang punya akses kunci hanya ART dan supir. Jadi tidak mungkin ada orang lain yang masuk kecuali ART dan supir. Dari hasil olah TKP kami juga tidak ada pintu yang rusak atau jendela yang rusak, betul-betul memang akses orang masuk melalui pintu begitu. Ya, sesuai KTP yang bersangkutan, saudari NM korban berasal dari Jember, Jawa Timur. Kemarin malam selesai dilakukan otopsi di RSUD Kramat Jati, langsung dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halaman begitu, Mas. Kondisi rumah terkunci dan tidak ditemukan adanya pengerusakan. Namun ia menegaskan, penyebab pastinya baru akan disampaikan ketika hasil otopsi sudah keluar. Kini jenazah wanita berusia 64 tahun tersebut sudah dibawa oleh pihak keluarga ke kampung halaman di Jember, Jawa Timur. Diki Harahap, Singgih Nugroho, Jakarta. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkait penemuan jasad asisten rumah tangga yang berada di dalam toren ini, kita sudah terhubung dengan rekan Teguh dan juga juru kamera Ade Suherman di sana. Selamat sore, Teguh. Bagaimana dari hasil penyelidikan polisi terkait dengan kasus ini, Teguh? Baik Anissa, tadi baru saja polisi memeriksa 2 orang saksi, di mana kalau misalnya kita hitung dari kemarin hingga saat ini sudah ada 6 orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian, yakni ada security, kemudian juga ada kepala security, ada asisten rumah tangga dari tetangga sebelah, kemudian juga ada tetangga dari tempat kejadian perkara. Memang pihak kepolisian belum mau membeberkan apa saja hasil temuan yang sudah dilakukan sejak proses penyelidikan ini dilangsungkan, namun polisi sejauh ini telah mengumpulkan bukti CCTV dan telah mensinkronisasi dengan statement-statement yang diungkapkan oleh para saksi. Dan memang dari hasil temuan, polisi belum membuka secara gamblang apa saja temuan-temuan dari proses penyelidikan selama ini. Tapi tadi baru saja kami mendapatkan statement bahwa tidak ditemukan adanya luka lebam pada tubuh korban, sehingga ini mengindikasikan atau meminimalisirkan adanya indikasi dari tindak tanduk penganiayaan. Anissa, kalau misalnya saya bisa menjelaskan kronologinya secara singkat, ini memang kemarin sopir yang juga bekerja bersama NM atau wanita parubaya berusia 64 tahun atau korban, ini memang sopir menemukan secara langsung jenazah korban ketika dirinya hendak atau mau mencuci mobil yang milik majikannya. Dan memang ketika hendak mencuci mobil, sopirnya ini mencium atau menganalisa aktivitas tidak wajar, entah itu dari bau airnya, entah itu bau menyengat. Kemudian dirinya langsung membuka toren yang kemudian sang sopir ini menemukan NM sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan juga tidak berbusana. Dan memang sejauh ini sopirnya juga sudah dijadikan sebagai saksi yang juga sudah diwawancarai oleh pihak kepolisian dan sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Dan kemarin
Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukrom ini membeberkan saat ditemukan tewas ini memang majikannya hingga kini tidak berada di rumah, artinya memang majikannya tidak ada di TKP dan sedang saat ini kami mendapatkan informasi bahwa majikannya sedang berada di luar negeri dan kini jenazah korban juga sudah dibawa oleh pihak keluarga dan rencananya akan disemayamkan di kediaman atau kampung halaman korban yakni di Jember, Jawa Timur. Anissa. Ya, Teguh, selain tadi salah satu sopir begitu ya yang menjadi saksi untuk kemudian telah diperiksa oleh pihak kepolisian juga, begitu keterangannya pada saat menemukan masuk ke dalam rumah mencium bau yang tidak sedap, begitu bagaimana kemudian ia bisa melihat ataupun menuju pada toren itu. Selain dari supir sendiri, saksi siapa lagi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dan apa keterangannya, Teguh? Baik Anissa, karena memang yang memiliki akses masuk ke dalam rumah tersebut adalah sang sopir dan juga ART. Jadi sepertinya sang sopir ini sudah mulai tahu aktivitas atau dari mana sumber bau menyengat tersebut. Dan akhirnya sang sopir tersebut langsung menuju ke toren yang dimana itu merupakan tempat kejadian perkara ditemukannya NM yang berusia 64 tahun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan sejauh ini memang dari pihak kepolisian sudah memeriksa atau memeriksa saksi mata itu ada security, kemudian juga kepala security, ada asisten rumah tangga dari tetangga sebelah dan juga ada tetangga sebelah dari tempat kejadian perkara yang juga ikut diperiksa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Anissa. Oke, baik. Artinya ini juga sudah ada begitu ya dari saksi-saksi mata begitu. Kalau kapan sebetulnya korban ini dilihat terakhir kali, mungkin dari saksi mata yang sebelumnya ada dari tetangga begitu ya, asisten rumah tangga yang tetangganya, apakah ia juga sempat melihat korban? Terakhir kali kapan, Teguh? Baik, Ica, ini mungkin sebagai informasi juga bahwa sang sopir hari atau H-1 sebelumnya ini sempat diajak oleh korban untuk membersihkan toren secara bersama-sama. Namun nampaknya hal ini atau wacana ini tidak dilakukan oleh sang sopir sehingga ketika korban ditemukan di dalam toren ini mungkin sang sopir langsung terkejut ketika korban ini sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Memang H-1 yang melihat korban adalah sopirnya sendiri, yakni ketika sang korban ini mengajak sang sopir untuk membersihkan toren secara bersama. Kalau misalnya dari tetangga atau pihak lain, ini kami belum mendapatkan informasi apakah pihak-pihak lain juga melihat korban atau melakukan aktivitas bersama korban di detik-detik sebelum ditemukannya tewas NM. Kami belum mendapatkan informasi itu, Ica. Baik, 1 hari sebelumnya yang terakhir kali melihat adalah sang sopir begitu yang diajak untuk membersihkan toren. Namun ternyata naas bahwa ditemukan kembali korban sudah tewas tidak bernyawa di dalam toren. Teguh, kalau begitu terima kasih atas informasi Anda bersama dengan juru kamera Ade Suherman. Teguh, selamat kembali bertugas.